Pemkot peduli kemajuan manajemen koperasi di Kota Palopo dari Media Duta. Wali Kota Palopo Judas Amir didampingi Kadis Koperasi dan UKM Kota Palopo Dr. Anda Munasira menutup kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM dengan tema pelatihan manajemen perkoperasian tahun anggaran 2020 di Aula Dinas Koperasi dan UKM Palopo Sabtu 21 November. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel Haji Abdul Faisal sekaligus narasumber menyampaikan, kegiatan ini merupakan program nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Selatan hanya ada 11 kabupaten kota yang mendapatkan program ini. Anggaran kegiatan ini bersumber dari pusat dalam bentuk DAK sehingga harus dilakukan dan dilaksanakan, kata Abdul Faisal. Ia menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah menyiapkan pelaku usaha koperasi dan usaha mikro kecil punya daya saing, punya kompetensi yang bisa betul-betul menciptakan suatu produk, baik itu jasa maupun produk yang bernilai barang yang bisa memberikan peningkatan di Kota Palopo. Kami bersyukur Wali Kota Palopo sangat mendukung dan memberikan support yang luar biasa, mulai pembukaan sampai penutupan dan hari ini hadir memberikan pendampingan serta memberikan masukan-masukan untuk kami semua, ujarnya. Ia menambahkan meskipun kegiatan pelatihan ini sudah ditutup tapi belum selesai. Besok kita tetap buka loket atau counter untuk menerima konseling-konseling dari pelaku usaha maupun pengurus koperasi, jelasnya. Mereka harus dituntun supaya pintar dan patuh terhadap aturan-aturan, apalagi ke depan ada Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Yang pasti semua harus belajar beradaptasi bagaimana bisa mematuhi aturan itu, tuturnya. Wali Kota Palopo Judas Amir menyampaikan arahannya kepada semua peserta pelatihan, yakni hanya jangan ada kata terpaksa untuk mengikuti pelatihan ini karena orang-orang beginilah yang bisa merusak para pelaku UKM. Ia melanjutkan, suksesnya pelatihan ini apabila para kader UKM mampu mengimplementasikan apa yang didapatkan pada pelatihan tersebut. Menurut Wali Kota, mengelola koperasi bukan hal yang gampang. Koperasi tujuannya baik apabila digunakan dengan baik. Apalagi apabila ada yang ingin mengurus koperasi, harus didata dengan baik, jangan asal mendata. Wali Kota berharap kepada peserta pelatihan agar ilmu yang didapatkan pada pelatihan ini bisa diimplementasikan. Jadi Pemkot peduli koperasi dari Media Duta. Lanjut dari Media Duta, Pemkot Palopo ikuti panduan penyelenggaraan pembelajaran 2020-2021 di masa pandemi. Wali Kota Palopo Dr. Andes Haji Judas Amir didampingi Sekretaris Daerah Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PU, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Palopo mengikuti pertemuan tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademi 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 secara virtual melalui video konferensi di Rumah Jabatan Wali Kota Palopo Jumat 20 November. Agus Sartono Komenko PMK dalam arahannya menyampaikan selama kurang lebih 8 bulan terakhir, Indonesia telah berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi tidak hanya berdampak di bidang kesehatan tetapi juga berdampak di bidang pendidikan secara signifikan. Lanjutnya, kondisi geografis, sosial, ekonomi yang beragam menerapkan pembelajaran jarak jauh memiliki tantangan tersendiri bagi setiap daerah. Daerah dengan kondisi yang memadai dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara virtual melalui video konferensi atau melalui media sosial. Namun hal ini juga sangat sulit dilakukan untuk daerah yang memiliki kondisi yang tidak memadai. Namun sudah disiasati oleh Satuan Pendidikan untuk melakukan inovasi pembelajaran jarak jauh yang dapat dijangkau oleh seluruh peserta didik baik itu melalui TVRI maupun radio, ungkapnya. Agus Sartono juga menyatakan bahwa pemerintah juga menyadari keputusan pembelajaran di rumah merupakan keputusan yang sulit tetapi harus diambil akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan bahwa walaupun
pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning sudah diperbolehkan, masih banyak satuan pendidikan yang tetap belajar dari rumah atau BDR. Akan tetapi semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar dampak negatif pada anak, seperti ancaman putus sekolah, kendala tumbuh kembang, serta tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga, katanya. Tahun depan, Pemkot Palopo seleksi guru honorer gunakan P3K. Wali Kota Palopo Judas Amir mengikuti pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dan perjanjian kerja tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual di ruang kerja Wali Kota Palopo Senin 23 November 2020. Pada kesempatan itu, Wali Kota Palopo didampingi Sekretaris Daerah Kota Palopo Firmansyah, Asisten 3 Ishak Iskandar, Kepala BPKAD Samil Ilyas, Kepala Inspektur Asir Mangopo, Dinas Pendidikan Asnita Darwis. Dalam laporannya, Kementerian Nadiem Makarim menyampaikan bahwa berbagai riset menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh peran guru. Tinggi rendahnya kualitas guru akan membedakan sekitar 53% hasil belajar siswa dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan data pokok pendidikan, jumlah guru ASN yang tersedia di sekolah negeri hanya 60% dari jumlah penduduk yang seharusnya. Nah, jumlah ini pun terus menurun rata-rata 6% setiap tahun. Tentu hal ini menyebabkan sulitnya tercapai pelayanan yang optimal bagi para siswa. Di sisi lain terdapat banyak guru non-ASN yang memiliki kompetensi yang sangat baik, namun kesejahteraannya masih belum terjamin. Salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan adalah melalui penyediaan tenaga pendidik yang berstatus ASN. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang kami upayakan adalah rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selain memastikan penyediaan tenaga pengajar, kebijakan ini membuka peluang perbaikan kesejahteraan bagi para guru honorer di berbagai wilayah di tanah air yang memang layak menjadi ASN. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan secara spesifik SDM yang unggul yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar di tanah air setidaknya memiliki kriteria berketuhanan, berakhlak kuliah, mandiri kritis, kreatif, dan jiwa gotong royong. Meskipun tugas pengajaran merupakan tugas seluruh anggota masyarakat termasuk keluarga, tetapi para guru memiliki peran yang sangat penting untuk menghasilkan SDM yang unggul. Untuk itu diperlukan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang tinggi dan yang tidak boleh dilupakan adalah jumlahnya harus memadai sesuai dengan satuan pendidik di tanah air. Panjang sekali Pada saat ini diperkirakan kebutuhan tambahan tenaga pendidik di sekolah negeri adalah sekitar 1 juta guru. Sejak 4 tahun terakhir kebutuhan guru menurun 6% setiap tahun. Kekurangan guru saat ini ditutupi dengan menggunakan tenaga guru honorer dan pemerintah melihat memanfaatkan guru honorer tanpa status yang jelas sangat merugikan bagi yang bersangkutan. Selain itu, para guru honorer tidak dapat mengikuti berbagai kegiatan untuk jenjang lebih tinggi sehingga baru sebagian kecil guru honorer memiliki sertifikat guru, padahal seiring dengan perkembangan zaman, berkompetensi guru perlu untuk ditingkatkan. Tentu untuk diangkat menjadi P3K harus memenuhi persyaratan tertentu. Guru adalah pilar pendidikan. Keberhasilan proses pendidikan untuk menghasilkan SDM unggul sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru. Untuk itulah pemerintah menyelenggarakan seleksi ini. Pengumuman seleksi ini dimaksudkan agar para calon peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk membantu para calon guru mengikuti ujian Kemendikbud, harus menyiapkan materi pembelajaran mandiri secara online. Para calon guru harus memanfaatkan fasilitas ini agar lolos seleksi dengan hasil yang diharapkan. Jadi itu ya pemirsa. Jadi berita hari ini dari Media Duta tentang Pemkot yang peduli dengan koperasi. Yang kedua, pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan pada tahun depan 2020-2021. Dan yang ketiga adalah akan ada seleksi guru honorer menggunakan P3K. P3K itu bukan pertolongan pertama pada kecelakaan ya, tetapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke. See you, dadah.